Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Manajemen dari mata kuliah AIK. Di sini saya sebagai ketua yang bernama Nina Hartati. Saya Nurul Kartika sebagai wakil. Saya Nanda Suci Fauzia sebagai sekretaris 3. Saya Diandra Kawijaya sebagai sekretaris 1. Potong aja nih. Saya Wulandwi Sabrina sebagai dokumentasi 1. Saya Novela Ramadhani sebagai sekretaris 2. Saya Nurul Nabila Sitorus sebagai sekretaris 4. Saya Ahmad Iqbal sebagai dokumentasi 2. Saya Kevin Ronaldi sebagai editor 2. Dan di sini kami akan melakukan studi kasus, yaitu mewawancarai narasumber mengenai tradisi tepung tawar sebagai perilaku syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku yang dari kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini melakukan studi kasus terkait pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat terkait tradisi tepung tawar di masyarakat kita. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, nama Bapak siapa? Ramli SPD. Menurut Bapak, apa itu tradisi tepung tawar dan apa tujuan dari dilakukannya tradisi tepung tawar? Tepung tawar itu biasanya dilaksanakan orang Melayu, itu pun tradisi dari Melayu. Kemudian seperti misalnya pernikahan, sebelum melanjutkan acara itu ada tepung tawar. Mungkin mulai dari orang tua, keturunan kita kan, sudah keluarga. Itu kurangnya seperti itu. Ini deketin mic-nya ke bawah. Kemudian kapan saja tradisi tepung tawar itu dilakukan, Pak? Ya di sunat rasul, pernikahan, kemudian acara-acara resmi seperti di Kota Mulia kan sering itu dia pelantikan. Iya. Selanjutnya, apakah tradisi tepung tawar ini masih sering dilakukan di lingkungan sekitar kita, Pak? Masih terutama di sunat rasul, kemudian pernikahan. Gitu. Siapa saja yang bisa melakukan tradisi tepung tawar ini, Pak? Ya semua masyarakat. Oh, gitu. Dengan budaya. Iya. Kemudian menurut Bapak, apa tujuan dari pemotongan rambut dari tradisi tepung tawar? Pemotongan rambut itu dulunya kan mau kata itu buang sial. Oh, Sial. Itu biasa dilakukan di bayi. Kemudian bagaimana pendapat Bapak terkait tradisi tepung tawar ini? Maksudnya? Pendapat Bapak terkait tradisi tepung tawar ini di lingkungan kita, apakah menurut Bapak itu sebuah hal yang positif? Itu positif. Itu kan pembersihan diri. Kemudian yang sunat rasul biasanya itu dilaksanakan sebelum sunat rasul. Jadi seperti mandi beling mau lah katakan. Bahannya seperti itu. Kemudian sepengetahuan Bapak, apa saja sesajian yang digunakan pada tradisi tepung tawar ini, Pak? Itu beras kunyit, kemudian bunga-bunga, kemudian limau. Sudah. Kemudian apa pandangan Bapak tentang syirik? Tergantung tujuan, tergantung niat. Kalau niatnya positif ya salah. Sama yang kita mau masuk maka kita beli mau. Jadi menurut Bapak, apakah tradisi tepung tawar ini termasuk dari bagian syirik atau tidak? Tidak lah.
Begitu. Baik, itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih atas penjelasan yang Bapak berikan. Penjelasan yang Bapak berikan ini sangat membantu kami untuk menyelesaikan tugas kami. Sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك الحريري لا تقطع رجاء إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع الأمل جهد عمل لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء من قلبك الحريري لا تقطع رجاء إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع الأمل جهد عمل. Permisi Mbak sebelumnya. Ya. Kami ingin sedikit wawancarai tentang tradisi di kampung ini Pak. Tentang tepung tawar Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Pak. Nama Bapak siapa Pak? Estong Kusale Daulay. Oke Pak. Menurut Bapak, apa itu tradisi tepung tawar dan apa tujuan dari dilakukannya tradisi tepung tawar itu Pak? Ya, secara detail saya sih kurang paham kali gitu kan. Kegunaannya atau apa manfaatnya kurang paham juga. Tapi yang jelas kalau secara syar'i ya itu memang dilarang gitu. Memang dilarang. Karena itu pemborosan, mubazir, kan begitu. Tapi kenapa itu dibuat satu tradisi? Ya kalau telah alam, ya kurang paham betul tradisi itu. Karena walaupun di kampung ini misalnya ada, kalau saya tuh nggak mau ikut gitu kan, nggak mau ikut. Jadi kurang memahami apa tujuannya, apa maksudnya, ya kurang memahami. Pak, tradisi tepung tawar ini dilakukannya kapan Pak? Biasanya Pak. Oh, yang biasanya itu karena lahir nampaknya kan. Kedua yang sering itu ya, ketika ada pernikahan ya pernikahan. Tradisi tepung tawar ini masih sering dilakukan Pak sama warga sekitar. Sepertinya sering. Sepertinya. Menurut Bapak, tujuan dari pemotongan rambut pada tradisi tepung tawar ini bagus? Maksudnya positif atau negatif Pak? Oh, pemotongan rambut pada waktu anak lahir ya, Pak. Saat akikah namanya itu. Jadi kalau pemotongan rambut itu memang satu syariat kan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bukan bagian dari tepung tawar. Bukan bagian dari tepung tawar. Bukan. Pemotongan rambut itu yang menurut yang saya ketahui itu bukan bagian dari tepung tawar, bahkan itu bagian dari ya akikah, pemotongan rambut. Ya sebagaimana Rasulullah SAW kan. Cuman kadang pada saat itu ya tepung tawar disandingkan, ya, digabungkan. Iya. Sebenarnya kalau potong rambut itu tidak masalah, menurut saya. Kan. Pengetahuan Bapak Pak, apa sajian yang digunakan untuk tradisi tepung tawar itu Pak? Itu beras misalnya, beras kuning itu kan, itu yang ditabur-tabur itu. Kemudian apa lagi? Yang dari pokok pinang itu apa? Bunga pinang. Oh, bunga pinang. Iya kan? Kemudian ada kelapa ya. Kelapa juga ya Pak? Kelapa. Kemudian apa lagi? Bunga-bunga itu yang ditabur-tabur tuh ke pengantin misalnya kan. Menurut Bapak, tepung tawar ini termasuk bagian dari perilaku syirik atau bukan Pak? Ya jelas. Jelas lah ya Pak. Jelas. Karena yang jelas di situ kan pemborosan. Kemudian mubazir, innal mubazirina kanu ikhwana syayat, itu jelas tuh. Ya saya kenapa saat beras itu kan ditaburkan ya siapa yang nikmatin. Ya. Jadi gitu. tepung tawar ini kayak menaburkan tepung ya Pak? Tepung gitu ya Pak? Bukan tepung. Tapi apa, Pak? Yang ditaburkan itu bukan tepung. Apa ya Pak? Tapi beras yang kebanyakan beras kuning. Iya. Tabur sehingga ada di situ mubazir gitu kan, buang sia-sia. Ya jadi ya jelas syirik. Jadi kadang ada
dia supaya anak ini begini, supaya keluarga ini begini, maka ditepung tawarin lah supaya dingin kan begitu. Nah, itu dia jelas mendoakan Allah di sini. Lalu Pak, jika Yang pertama menjaga, yang kedua saya belum tahu secara detail apa manfaatnya, apa gunanya. Jadi nah itu dia. Makanya kita nggak yang bisa udah pasti berkeras. dari caranya aja udah nggak bagus ya Pak, mubazir gitu, Pak. Ya dari mubazir itu, pandangan mubazir itu yang saya nggak suka. Kalau yang lainnya itu ya karena saya nggak paham, nggak menyalahkan mereka kan begitu. Tapi yang jelas mubazirnya itu yang udah jelas salah, pandangan itu ya. Ya karena yang lain-lain itu saya nggak apa, tapi yang pandangan mubazir itulah yang membuat saya itu nggak suka, itu aja. Ya coba, betul Pak. Ya kan? Nah, kenapa begini saya nggak menyalahkan itu. Nah, supaya begini saya nggak menyalahkan, tapi mubazir itu yang mengundangnya. Nah, yang mengundang saya nggak suka itu. Itu gitu. Allah telah. Ya sekian Pak dari kami Pak tentang wawancara ini Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, barokallah. Mudah-mudahan berkah.